Cara baik memarahi anak dalam Islam. Memarahi anak merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam dunia psikologi karena dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kita tahu demikian ya. Namun, memarahi dalam artian mendidik agar berperilaku baik dan benar sesuai ajaran Islam itu tentu menjadi sebuah keharusan yang seringkali menjadi alasan tersendiri bagi orang tua. Lalu bagaimana cara yang baik dan efektif untuk mendidik atau memarahi anak dalam Islam? Berbicara mengenai cara mendidik anak yang baik sesuai dengan ajaran atau syariat Islam, tentunya kita harus melihat bagaimana cara Rasulullah SAW kemudian melakukan atau mendidik anak-anak beliau. Bolehkah memarahi anak dalam Islam? Pada beberapa kasus tertentu, Rasulullah SAW masih membolehkan kita untuk memarahi anak. Misalnya, memarahi anak kita yang sudah menginjak usia 10 tahun karena meninggalkan sholat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Hakim, Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Memukul anak di sini tentunya dalam rangka mendidik dan menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk hukuman karena meninggalkan kewajiban perintah sholat. Akan lebih baik jika Anda menyampaikan hadis di atas untuk memberikan pemahaman kepada si anak. Kita masih diperbolehkan untuk memarahi anak selama didasari rasa cinta, bukan karena emosi. Dalam Islam, marah yang disebabkan emosi itu sangat-sangat dilarang. Saat memukul untuk mengingatkan sholat pun ada batasannya, seperti tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul dengan benda keras sehingga menimbulkan bekas, dan tidak boleh dilakukan di depan umum. Meski dari hadis di atas kita diperbolehkan memukul anak karena meninggalkan sholat, pada praktiknya Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kekerasan. Beliau justru mendidik anak dengan cara yang lemah lembut, tanpa disertai rasa marah ataupun makian. Salah satu contoh yang bisa menggambarkan hal ini adalah Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mengabdikan dirinya menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ya, sejak Anas ini berusia 10 tahun. Berdasarkan penuturan beliau, Rasulullah SAW tidak pernah mencela. Rasul pun tidak pernah memarahi atau bahkan memukul, atau kemudian juga tidak pernah bermuka masam sekalipun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Tidaklah beliau memberiku perintah lalu aku lama mengerjakannya, atau tidak aku kerjakan sama sekali, melainkan beliau tidak mencelaku. Apabila ada salah satu anggota keluarga beliau yang mencelaku, beliau bersabda, biarkanlah dia, kalau dia mampu pasti dilakukannya. Ada hal yang menarik yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis tersebut. Meskipun Rasulullah SAW tidak memarahi seorang Anas kecil, bukan berarti membanjakannya. Hal tersebut justru menumbuhkan perhatian yang mendalam dan rasa malu pada diri anak kecil yang bernama Anas tersebut. Maka kesimpulannya bahwa Islam masih memperbolehkan kita untuk memarahi anak selama dalam rangka mendidik. Misalnya saat mengingatkan anak untuk sholat. Namun Rasulullah SAW sendiri lebih menekankan cara pendidikan yang lembut, tidak disertai cacian, makian, ataupun juga dengan emosi. Demikian cara memarahi anak.
di dalam Islam. Ya, secara teori memang mudah, namun akan mungkin terasa berat saat kita mencoba untuk melaksanakannya. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.